wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali siswa dan siswi MTS Maarif NU 1 Kebasen. Kali ini dalam pertemuan ini saya akan memberikan soal untuk kelas 8. Soal untuk kelas 8 ini saya suruh untuk melihat videonya bisa kalian lihat, silakan kalian lihat dulu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan Indonesia. Itulah inti Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa. Tapi tahukah teman-teman, ada sejumlah fakta seputar Sumpah Pemuda yang menarik untuk kita ketahui. Ayo kita cari tahu sama-sama. Sumpah Pemuda lahir pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda berasal dari latar belakang suku, ras, dan agama yang berbeda. Meski punya latar belakang berbeda, para pemuda itu menyadari pentingan persatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang selama ini mereka cita-citakan. Sejak awal abad ke-20, organisasi perjuangan kemerdekaan umumnya masih bersifat kedaerahan dan berjalan sendiri-sendiri. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, semangat kedaerahan itu pun melebur menjadi satu kekuatan. Masa ini menjadi titik awal bangkitnya kesadaran nasional untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Pidato Muhammad Yamin dalam Kongres Pemuda II menyatakan bahwa persatuan harus dibangun atas persamaan bahasa yang tunggal. Yamin menganggap bahasa Melayu telah menjelma menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Yamin menegaskan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku harus dipersatukan dengan bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda II, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa persatuan. Di tengah pidato Sunario yang sedang berlangsung, Muhammad Yamin mendekati Ketua Kongres Sugondo Joyo Puspito. Yamin kemudian memberikan secari kertas sambil berbisik, "Saya punya rumusan resolusi yang lebih elok." Sugondo kemudian membaca rumusan tersebut dan tersenyum kepada Yamin. Para peserta kongres pun menyetujui rumusan itu dan tercetuslah naskah Sumpah Pemuda yang menjiwai semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda diikrarkan di Gedung Indonesise Klub Gebau di Jalan Kramat Raya 106. Tempat pembacaan Sumpah Pemuda itu sebenarnya rumah kos pelajar sekolah Dr. Pribumi. Di rumah itu, para pelajar sering berdiskusi tentang masalah sosial politik dan pergerakan nasional, hingga akhirnya mencetuskan ide pelaksanaan Kongres Pemuda 1 dan 2. Kini rumah itu dijadikan Museum Sumpah Pemuda. Nah, setelah kalian melihat video tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama pertanyaannya adalah nomor 1, kapan Sumpah Pemuda lahir? Yang kedua, apa isi Sumpah Pemuda dan di mana Sumpah Pemuda diikrarkan? Kemudian yang ketiga, siapa saja yang mengikrarkan Sumpah Pemuda? Yang keempat, sejak awal abad 20 umumnya organisasi perjuangan masih bersifat kedaerahan. Coba ceritakan menurut kalian bagaimana, kenapa bisa masih bersifat kedaerahan. Terus yang kelima, apa yang disebut dengan kebangkitan nasional. Itu saja tugas dari saya. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.